Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wilda Firdausi dengan NIM 43219110285, asal instansi Universitas Mercubuana Muria Jakarta. Dalam kesempatan kali pertama saya, izinkan saya untuk mempresentasikan ide bisnis rumah kosku. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi atas partisipasi dan waktu luang. Tugas besar kewirausahaan 1, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tuntas. Dan tidak luput, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anton Kurniawan SPMM selaku dosen kewirausahaan yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Langsung saja saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya. Yang pertama, dengan anggota tim saya, Wilda Firdausi, dengan saya sendiri sebagai CEO, kedua, rekan saya Ringgit Bayu Saputra sebagai CMO, ketiga, Dwi Utami Anggraini sebagai CFO. Masalah pertama, manajemen kos yang buruk, kedua, faktor kenyamanan penghuni, ketiga, bisnis tidak dikelola secara efektif, keempat, tidak memperhatikan harga pasaran kosan, kelima, mahalnya harga tanah karena lokasi cukup strategis, keenam, biaya pemasangan dan penyetingan wifi cukup mahal. Solusi pertama, pengembangan pelayanan, jasa dan manajemen, kedua, membangun relasi dengan jaringan pemilik hunian atau mitra, ketiga, membangun relasi dengan jaringan vendor produk dan jasa, keempat, membangun relasi dengan pelanggan, kelima, meningkatkan brand value and awareness, keenam, memperluas jangkauan ketersediaan hunian. Target pelanggan pertama, karyawan dan karyawati kantor, kedua, mahasiswa baru yang mencari hunian, ketiga, mahasiswa lama pindah dari hunian lama, keempat, mahasiswa angkatan baru yang tidak ingin tinggal di asrama. Ukuran pasar pertama, pilih lokasi yang ideal dan strategis untuk membangun rumah, kedua, pastikan seluruh ruangan bersih, aman, dan nyaman, ketiga, tawarkan fasilitas yang mumpuni, keempat, gencar lakukan promosi dan pemasaran, kelima, mahasiswa dan pelajar, keenam, karyawan dan karyawati perkantoran. Pesaing dan posisi. Pertama, adanya calo atau makelar perantara konvensional, kedua, adanya beberapa properti agensi, ketiga, tersedianya marketplace atau platform tempat pemasaran secara online untuk hunian. Monetisasi atau model bisnis. Pertama, kemitraan kunci, kedua, kegiatan utama, ketiga, hubungan pelanggan, keempat, segmen pelanggan, kelima, sumber kunci, keenam, jalur. Tonggak sejarah yang warna hijau menandai pendapatan per bulan per kamar. Pada tahun 2004 sampai 2008 dimulai sebesar 400. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 425. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 450. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 50 menjadi 500. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 50 menjadi 550. Tahun 2013 tidak mengalami perubahan. Tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 575. Selanjutnya yang warna kuning menandai pengeluaran per bulan per kamar. Pada tahun 2004 sampai 2008 dimulai sebesar 100. Tahun 2009 tidak mengalami perubahan. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 125. Tahun 2011 tidak mengalami perubahan. Tahun 2012 tidak mengalami perubahan.
Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 75 menjadi 200. Tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 225. Tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 250. Selanjutnya, warna biru menandai keuntungan per bulan per kamar. Tahun 2004 sampai 2008 dimulai sebesar 300. Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 25 menjadi 325. Tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 50 menjadi 375. Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 50 menjadi 425. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 75 menjadi 350. Tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 25 menjadi 325. 2016 tidak mengalami perubahan. 2017 tidak mengalami perubahan. Pemasaran dan akuisisi, kebutuhan dana dan pengalokasian dana. 5%. Pemasaran sebesar 2 juta rupiah. 9%. Modal kerja sebesar 5.500.000 rupiah. 20%. Pengerahan sebesar 9 juta rupiah. 27%. Pembelanjaan aktiva tetap sebesar 100 juta rupiah. 39%. Pengembangan produk sebesar 110.600.000 rupiah. Total dana yang dibutuhkan 227.100.000 rupiah. Pemasaran dan akuisisi pelanggan. Pertama, masuk ke kampus. Kedua, lakukan promosi. Ketiga, manfaatkan sosial media. Keempat, gunakan email marketing. 5. Kelima, pasang iklan di koran dan radio. Keenam, promosi kos-kosan di internet. Ke-7, pasang banner atau petunjuk arah menuju kos. Rincian kontak: alamat Jalan Pademangan Barat nomor 43, Jakarta Utara 14420. Nomor HP 0215554103. Alamat email info@rumahkosku.com. Website www.rumahkosku.com. Sekian presentasi ide bisnis Rumah Kosku. Terima kasih.